Ketikers, kembali lagi di TikTok, Ketik Talk, tempat kita ngobrol santai. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol bareng teman magang yang punya pengalaman unik nih, naik Transjatim dari Mojokerto ke Surabaya. Nah, kira-kira gimana sih pengalamannya? Langsung kita kenalan aja ya. Halo Kak. Hai, Boleh sapa dulu dong Ketikers di luar sana. hai Ketikers, kenalin aku Dina Elwarda dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Ilmu Hadis. Oke, nah sekarang magangnya lagi di divisi apa nih Kak? Kalau boleh tahu? Di divisi redaksi. Oh, di divisi redaksi ya. Ya. Nah, kenapa sih milih Ketik ini, kan tadi kan jauh banget ya dari Mojokerto ke Surabaya. Kenapa nggak milih di deket-deket rumah aja? Kemarin tuh dari teman-teman kan ini kalau di fakultasku lebih ke prodi sih. Dari Iya. prodi tuh harus 3-5 orang. Oke. Nah, di situ dari teman-teman itu kayak keberatan kalau ke Mojokerto. Jadinya saya yang kesini. Oh gitu. Nah, awalnya kenapa sih kamu itu milih untuk naik Transjatim ya buat ke tempat magang? Sebelumnya pernah naik Transjatim atau baru pertama kali ini? Naik Transjatim tuh kebetulan aku PP dari semester 3. Dan itu awalnya satu semester dulu tuh naik kereta api. Oh, naik kereta. Iya, PP naik kereta. Terus semester 4 baru itu naik Transjatim. Nah, kalau naik kereta sendiri daripada Transjatim lebih enak mana nih Kak? Kereta atau di Transjatimnya sendiri? Kalau enaknya sebenarnya tuh lebih ke kereta ya, soalnya kan waktunya udah pasti tuh. Iya. Tapi kalau dari waktunya lebih baik Transjatim, dari biaya juga Lebih murah lebih murah Transjatim ya. Transjatim. Nah, pengalaman pertama tadi kan dari semester berapa tadi? 3 ya? 3 ya. Nah, dari semester 3 masih maba ya kan ya? Itu kan apalagi kan biasanya kita switching dari SMA ke kuliahan kan pasti masih ada jiwa-jiwa SMA-nya nih. Iya. Nah, itu kan jaraknya apalagi kan nggak deket ya. Nah, itu gimana sih pengalaman pertama naik bus dari Mojokerto ke Surabaya, PP setiap hari ya kan? Iya. Nah, itu gimana sih Kak? Boleh ceritain dong? Dulu tuh awalnya aku juga nggak berani ngebis tuh. Soalnya dari berita kan banyak pencopetan atau Iya, gimana gitu kan. lagi perempuan kan ya. Iya. Nah, akhirnya waktu 1 tahun awal kuliah itu kan ngekos sama teman-teman. Nah, teman-teman ini ada pengalaman naik bus. Jadi aku ikut dong naik bus. Padahal aku tuh sebenarnya nggak bisa gitu loh. Sering mabuk perjalanan kalau naik bus. Iya. Nah, itu pernah deg-degan nggak naik pertama kali gitu? Atau bingung cara bayarnya gimana? Itu pernah nggak ngerasain kayak gitu waktu pertama kali naik Transjatim? Kalau itu sih enggak ya, soalnya kan sama teman. Oh, berarti awalnya tuh sama temen? Iya. Oke. Nah, kalau misalnya momen nih yang paling berkesan selama naik Transjatim, mungkin waktunya yang mepet atau desek-desekan atau nunggu. Biasanya kan Transjatim rame banget ya Kak ya? Iya, rame banget. Nah, itu gimana sih? Kalau apalagi ini koridor 2 itu arah Mojokerto Surabaya tuh kan yang paling banyak peminatnya mungkin ya. Soalnya kan banyak dari Mojokerto yang kerja di Surabaya atau kuliah di Surabaya. Banyak juga PP kan, anak PP itu banyak banget. Dan itu saya momen berkesannya sih mungkin apa ya, sering awal-awal dulu tuh aku iniin 2 jam biar nggak telat. Nah, itu sering nggak dapet kursi juga. Oh, berarti berdiri ya? Iya, sering berdiri. Jadi kayak capeknya gitu. Pernah nggak rebutan kursi sama, kan di situ ada kursi prioritas Iya, juga kan? ada. Nah, pernah nggak sih Kak rebutan kursi sama ibu-ibu mungkin atau sama eh, anak anak-anak yang lain yang penumpang juga gitu? Kalau aku sih better berdiri daripada duduk di kursi prioritas. Oh, Karena gitu. nanti aku ini kayak sungkan. Iya, itu kan nanti kan pasti Iya. akan, misalnya ada orang masuk terus berdiri lagi ya. Nah, itu juga berlaku di kereta juga kan ya? Kalau kereta kurang tahu ya. Kalau kereta kan
ini saya biasanya kan pesen langsung dapat kursinya. Jadi Oh, ini kursi saya di sini gitu. Nah, kalau misalnya naik kereta sendiri itu biasanya turun di stasiun mana, Kak? Wonokromo kan? Monokromo. Oh, dari Iya. stasiun Wonokromo ya. Oke. Berarti ini Mojokertonya Mojokerto kota ya? Enggak, Apa tuh? Mojokerto mana? Mojokerto kabupaten, perbatasan kota, perbatasan Jombang juga. Jadi aku kalau naik kereta dari stasiun Curah Malang ini udah masuk Jombang. Oh, gitu. Iya. Berarti bukan di stasiun Mojokertonya sendiri ya? Iya, jauhan dari stasiun Mojokerto dari rumahku. Dengar-dengar nih Kak Dina sendiri katanya pernah ini ya, diusir buat duduk itu ya? Iya, Nah, itu bisa ceritain sih gimana sih itu, Kak? jadi tuh biasanya tuh kan kalau udah masuk kan aku biasanya duduk di ini apa namanya nunggu di halte halte Dukuh Menanggal. Iya. Di situ tuh penurunan terbanyak. Jadi kalau naik itu kursinya banyak yang kosong. Aku dulu tuh ini kalau kan dari UIN Sunan Ampel, aku biasanya nunggu busnya di Siwalan-Kerto. Oh, di Siwalan. Iya. Lumayan jauh juga ya? Iya. Akhirnya aku waktu itu capek banget. Akhirnya aku ini puter pesan ojeknya di halte Dukuh Menanggal biar dapat duduk. Satu bus full, akhirnya ya udah tunggu aja daripada berdiri. Dua bus full, akhirnya bus ketiga ini baru aku dapat tempat duduk. Biasanya tuh dari kalau ada ibu-ibu dateng nanya, "Mbak turun mana?" Itu biasanya tuh mau Dudukin. mau ngedudukin gitu. Nah, sampai halte Siwalan-Kerto nih, ada ibu-ibu datang ke aku, "Mbak turun di mana?" "Turun di Kertajaya, Bu, Mojokerto." Akhirnya ibu-ibunya ya udahlah, nyari yang lain, nyari penumpang lain. Terus akhirnya ibu-ibu itu berdiri di depannya bapak-bapak. Nah, kebetulan depannya bapak-bapak ini kursinya mau kosong, mau turun di halte selanjutnya, Medaeng. Terus ibu-ibu nanya ke ini tadi, akhirnya kan ibu-ibunya ngedudukin kursi yang depannya bapak-bapak sih. Iya. Akhirnya bapak-bapaknya bilang gini, "Encen arek saiki ku podo encen arek saiki ku tak akoni pinter-pinter, tapi podo gak duwe adab." Masya Allah. Bilang gitu. Oh, padahal kan itu bukan kursi prioritas ya. Kan. Nah, harusnya tuh ya sama aja kan ya, punya hak masing-masing Iya. untuk duduk gitu. Wah, ini pengalaman unik banget sih ini, dan aku baru tahu ternyata pernah ada crash kayak gitu ya di dalam Iya. Transjatim ya. Wah, nih pelajaran juga nih buat teman-teman ketika di luar sana. Kalau misalnya kita memang tidak menduduki kursi prioritas, itu kita itu tetap punya hak yang sama untuk duduk. Kecuali memang kursi prioritas itu diperuntukkan untuk ibu hamil, lansia, disabilitas gitu. Nah, apa namanya, mungkin apa sih kelebihan Transjatim ini dibanding kereta tadi, Kak? Selain lebih murah apa aja? Kalau kuliah sendiri ya, dulu tuh kan awal-awal naik Transjatim, milih Transjatim ini karena kuliah. Iya. Itu kan jamnya nggak pasti. Kalau kereta kan udah ditentuin berangkat jam segini ya jam segini, nggak boleh telat. Kalau telat ya ditinggal. Nah, kalau Transjatim kan fleksibel tuh jamnya. Jadi telat bus ini dapat bus selanjutnya gitu. Jadi enakan gitu, enaknya gitu. Itu kalau dari harga sendiri Transjatim itu berapa, Kak? Kalau boleh tahu, kalau dari Mojokerto ke Surabaya ataupun Surabaya ke Mojokerto? Kalau umum 5.000, kalau untuk mahasiswa pelajar pokok nunjukin kartu mahasiswanya itu 2.500. Wah, ternyata murah banget ya? Iya. Berarti PP itu cuma 5.000 ya, Kak? Iya. Gojeknya yang mahal ya? Oke. Nah, terus pernah nggak sih, Kak, ngerasain kalau misalnya telat bis gitu? Pernah nggak sih atau sering nggak? Pernah dan sering. Kayaknya waktu kuliah sih. Waktu kan ini magang ya. Iya. Kalau kuliah dulu tuh aku mungkin udah biasa lama ya. Maksudnya udah dari semester 3 nih PP. Jadi semester 4, semester 5 itu kayak nyepelein jam. Oh. Jadi kayak berangkat 5 kan aku biasanya tak kasih jarak perjalanan dari rumah ke terminal itu setengah jam. Iya. Tapi aku tambah lama, 15 menit bisa nih. Akhirnya
entah kejebak macet di jalan, entah kejebak lampu merah di jalan. Akhirnya ketinggalan bus yang seharusnya aku tempatin itu tadi, dan akhirnya ya telat kelas itu tadi. Nah, kalau boleh tahu nih perjalanan naik kereta tadi berapa jam Kak? Kalau dari Mojokerto ke Surabaya? 1 jam. 1 jam. Kalau misalnya ini, kalau bus sendiri berapa jam? 1,5 jam itu normal, 1 jam 20 menit lah. Oh, Itu normal. Kalau macet 2 jam. Wow, 2 jam ya? Iya, pernah juga lebih lama waktu ada proyek ini. Jembatan Trosobo atau apa itu Iya. diperbaiki, itu lama banget. Itu berapa sampai berapa jam itu? Bisa 2,5. Apalagi kalau pulang. Itu Waduh, lama banget. ternyata lumayan juga ya tuh di Iya. jalan ya. Ya. Berarti ini harus punya time management yang baik ya kalau naik Transum. Wah, keren banget bisa memanfaatkan Transum dari Mojokerto ke Surabaya dan mengurangi, ini termasuk salah satu langkah untuk mengurangi polusi juga. Naik Transum mengurangi kemacetan juga. Teman-teman bisa mencontoh Kak Dina, ini keren banget. Jauh banget loh dari Mojokerto ke Surabaya. Wah, keren banget. Nah, dari pengalaman naik Transub ini Kak Dina itu dapet pelajaran apa sih? Mungkin kayak lebih sabar atau lebih apa ya, bagus time manajemennya apa sih Kak dari yang bisa dipetik gitu? Iya, time management itu tadi juga jadi bagus kan karena telat. Jadi besok berarti nggak boleh jam segini nih gitu. Sama kalau sabar sih iya ya, soalnya kalau di bus, di transportasi umum itu pasti kan nemu orang yang Iya, benar gitu. beda-beda kan ya sifatnya ya. Jadi harus sabar, harus ngerti kalau oh orangnya gini. Kita nggak boleh ambil hati nih kalau katanya gini. Apalagi kan itu kan jam-jam pulang kerja kan ya. Jadi banyak banget orang-orang yang kayak lagi naik sumbu nih, capek, lapar, haus kan ya. Nah, terus yang terakhir nih, kalau dari teman-teman magang mau naik transportasi umum, ada nggak sih Kak tipsnya apa gitu buat teman-teman yang mau naik langsung? Kalau kalian mau dapat kursi, kalau naik koridor 2 ya, sistem koridor 2, mending di halte Dukuh Menanggal. Nah, di situ pasti dapat kursi, tapi ya kalau antriannya banyak, nunggu beberapa bus selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Kak Dina sudah sharing-sharing hari ini. Keren banget, banyak banget pelajaran yang kita petik dari obrolan kita hari ini. Mungkin kata-kata dong buat ketikers, satu kata buat ketikers. Apa ya? Apa Kak? Satu kata. Semangat mungkin atau apapun itu. Oke, semangat ya. Oke, udah dulu ketikers. Terima kasih Kak Dina sudah meluangkan waktu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Aku Nadif, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!